Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada para panelis dan juga yang terhormat para capres yang saya hormati dan hadirat semua. Saya sangat bergembira bisa tampil di hadapan majelis yang berbahagia ini untuk menyampaikan visi dan misi saya pada hari ini. Visi saya ketika di Surabaya yang berkaitan dengan Pancasila, saya ingin supaya Pancasila itu dijadikan sebagai meta nilai. Artinya semua perundang-undangan itu harus merujuk dan menjadikan Pancasila dan konstitusi sebagai meta nilai. Apabila ada yang bertentangan, otomatis harus dinilai. Kita membuat suatu mahkamah yang namanya Mahkamah Anti Korupsi, sehingga tidak ada permainan lagi di balik istilah-istilah bahwa keputusan tipikor belum mempunyai kekuatan tetap. Yang ketiga, di balik papan saya punya jargon adalah bahwa saya akan katakan apa yang saya perbuat dan saya perbuat apa yang saya katakan. Sekarang di sini masalah ekonomi, saya punya prinsip ataupun konsep yang saya beri nama adalah ekonomi gotong royong atau yang berdaulat di Republik ini, hadirin sekalian. Kondisi dan situasi sekarang ini sebenarnya membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang bersih, seorang yang berani membersihkan untuk bisa menjawab tantangan ekonomi. Hadirin sekalian, kita melihat umpamanya di bidang pertanian atau petani, ternyata ekonomi kita di Indonesia ini masih di bawah, termasuk yang terendah secara Myanmar. Dan ini kita tidak bisa pertahankan dan kita harus rubah situasi dan kondisi peringkat yang sangat menyedihkan. Walaupun kita terbesar di Asia penuhnya, tapi ternyata kita terendah di bidang pertaniannya, hadirin sekalian. Terapkan di Republik ini. Petani-petani di sini tidak pernah diberikan subsidi, tidak pernah diberikan bunga rente yang ringan, tapi selalu sangat menyingkir. Saya sangat sedih akan memberikan berita yang sangat sedih, bahwa di Belanda satu kerbau mendapat subsidi $75. Artinya $2,5 satu hari biaya satu lembu di Eropa, karena lembu sangat berharga bagi manusia. Tapi di sini hadirin sekalian 50 juta orang tidak sampai $2 satu hari, saudara sekalian. Artinya keadaan lembu di sana lebih bagus daripada keadaan kita manusia di sini, dan ini harus kita rubah dan jangan dipertahankan pemerintah yang seperti ini, hadirin sekalian, berkelanjutan. Bersaing, artinya kita tidak bisa memberikan ketahanan terhadap intervensi globalisasi yang ada di masa sekarang ini. Yang ketiga juga kita melihat bahwa di bidang pertambangan ekonomi kita juga sangat terparah. Kita sudah tahu sering cerita tentang Freeport, sudah 50 tahun kita hanya dapat 20%. Dan mereka, perusahaan-perusahaan asing itu mendapatkan 80%. Ini juga suatu kondisi yang tidak kita bisa pertahankan dan harus kita rubah. Saya sekarang masuk, apa konsep Anda bila terpilih jadi presiden? Saya ingin apabila nanti saya jadi presiden, saya akan larang semua bahan mentah diekspor ke luar negeri, harus menjadi bahan yang jadi, termasuk CPO. Kita jangan ekspor, kemudian kita impor barang-barang kita. Itu tidak benar. Saya akan bangun pabrik coklat yang terbesar nanti di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tenggara. Nama coklatnya nanti kita beri nama dengan coklat Indonesia Angin Mamili. Itu yang pertama. Yang kedua, semua orang yang tidak bekerja, saya bilang apabila saya terpilih, akan mendapat apa yang disebut dengan jaminan sosial. Untuk bernegara dan berbangsa, tidak mungkin sebagian orang berpendapatan sampai triliunan satu tahun, sementara ada orang tidak makan dan tidak bisa tidur, hadirin sekalian. Semua akan dapat. Tentang caranya nanti bagaimana, itu adalah masalah yang kedua. Yang penting, maukah seorang presiden untuk mensejahterakan mereka? Soal caranya, itu bisa kita diskusikan, hadirin sekalian. Yang kedua, saya juga setelah saya, semua warga yang tidak bekerja akan dapat pekerjaan, karena bukan pekerjaan tapi mendapat jaminan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang kita bangga-banggakan di dalam hidup-hidup yang sekarang ini, ternyata kita
kita punya ekonomi, kita punya rupiah adalah anjlok. Ada apa hadirin sekalian? Karena pertumbuhan ekonomi 1% yang kita banggakan di televisi tidak mampu memberikan lapangan kerja kecuali 250.000 orang per 1%. Apabila ada persen berarti kita hanya mampu membuat lapangan kerja hanya untuk 1,5 juta orang. Padahal 30 juta orang membutuhkan lapangan kerja di Republik ini hadirin sekalian. Yang kelima, untuk menghindari money politik, mencabut uang dari bank, cash, itu kita kasih limit seperti ada di Eropa. Tidak boleh lebih daripada 10.000 gulden atau 10.000 euro. Artinya maksimal 100 juta orang bisa mengambil cash. Jadi tidak bisa orang membawa kardus-kardus uang untuk suatu kompresi untuk uang penyogok kepada orang-orang yang akan memiliki hadirin sekalian. Kita bisa hindari. Tidak boleh. Saya akan buat nanti peraturan menginisiasi dengan DPR supaya tidak boleh diambil uang lebih daripada 100 juta dari bank. Kalau ada transaksi bikin dengan transfer. Satu advokat di Belanda, advokat yang paling ternama, sangat prominent, dia dipecat dari advokat karena dia menerima uang 1.500 gulden total, 1.500 euro. Kita di sini banyak para advokat yang menerima sampai miliaran uang cash dan tidak terbayangkan di dunia namanya dunia demokrasi hadirin sekalian. Yang keenam, semua bansos, bantuan sosial itu kita hilangkan di departemen-departemen. Sampai sekarang ini ada 10 bansos itu di 10 departemen. Ini terlalu banyak. Harus kita fokuskan di bansos itu ada di departemen sosial. Departemen agama punya bantuan sosial. Departemen ini punya bantuan sosial. Saya ingin supaya bantuan sosial itu adalah dikoordinir secara terpadu terpusat oleh yang disebut dengan Kementerian Sosial. Tidak tercerai-berai sehingga kita susah untuk mengetahuinya. Apalagi dia mempunyai rekening yang sampai 15 ketika ada di Departemen Agama dan sekalian. Kita akan usulkan bahwa setiap departemen atau kementerian itu maksimal bisa mempunyai 3 rekening, jangan sampai 15. Itu adalah untuk menanggung rakyat hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian, yang sebelum saya panggil capres berikutnya, saya mohon baik yang ada di atas maupun di bawah, hidup konvensi rakyat, hidup konvensi rakyat, hidup konvensi rakyat. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan Siregar, sebagai ini, karena banyak sekali hal-hal yang dikemukakan, misalnya seperti sekarang ini, apakah saudara bisa memberikan kepada audiens ini elaborasi yang lebih mendalam? Saya sampaikan ada 7 butir memang apabila saya nanti jadi presiden. Sekarang tentang bagaimana caranya ekonomi yang berdaulat atau yang bergotong royong tersebut. Ini membutuhkan orang-orang yang berani di luar sistem. Saya menganggap orang-orang yang selama ini adalah dalam sistem ibarat itu sudah terpulang. Dia tidak akan bisa lagi mengangkat orang dari ketegangan tersebut. Kita butuh orang yang bersih dalam arti dan dia tidak pernah terlibat. Sehingga apapun keputusan atau kebijakan yang dia ambil berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan ayat 1 sampai 5. Ayat 1 mengatakan bahwa perekonomian Indonesia itu disusun berdasarkan kekeluargaan. Oke. Kemudian yang pas ayat 2 dikatakan lagi bahwa semua cabang-cabang produksi yang penting buat negara dan juga hal-hal yang menyangkut hajat hidup manusia kebanyakan itu harus dikuasai oleh negara. Tapi ternyata kita tidak melihat, tidak diimplementasikan. Sekarang kita melaksanakan. Sudah ada aturannya. Ini harus kita kembali untuk setiap manusia. Apakah memang sudah betul banyak di dalam ayat 3 dikatakan bahwa semua perekonomian, perekonomian tersebut harus berdasarkan yang efisiensi yang berkeadilan. Tapi ternyata tidak efisien, ternyata tidak berkeadilan. Kita buat amandemen yang dulu adalah hanya efisiensi, tapi sekarang ada kata-kata berkeadilan. For the greatest people, yang greatest people itu adalah rakyat miskin, yang 50 juta orang tersebut yang paling berhak sebenarnya untuk mendapatkan ini, bukan yang 0,2% yang ada di Indonesia ini. Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya mudah. Saya akan buat seperti banyak pengeluaran yang tidak berpihak kepada
itu harus kita otomatis harus kita ubah. Contohnya gimana? Contohnya saya memberikan pembangunan komunal fisik. Saya kasih contoh saya dari Sumatera Utara. Pembangunan kantor gubernur 40 yang lewat sudah dibangun di Jalan Pancing. Tapi ternyata tidak ada gubernur yang mau tinggal di sana. Tapi sudah dibangun sekian miliar. Sekarang sudah busuk dimakan tikus. Tidak ada yang bicara. Kalau saya jadi presiden, orang yang membangun itu kalau masih akan saya seret ke pengadilan untuk bertanggung jawab kedua rakyat itu. BNBI dan Senturi, kita punya dua kasus sebenarnya. Kalau uang BNBI yang sekian triliun itu bisa dikembalikan, sekarang apa selalu kita lihat orang kita sudah lacak, sudah tahu tempatnya luar negeri. Padahal sudah datang ke istana 5 tahun yang lewat itu diterima oleh orang-orang di istana. Itu adalah orang-orang pemalang BNBI. Tapi kenapa tidak ditangkap? Senturi juga demikian sekalian sudah direkomendasikan oleh PR. Kenapa mereka itu tidak diperiksa? Saya menganggap orang itu harus ditahan, termasuk bukan sebagai seorang pemimpin atau ketua BI. Tidak apa-apa, kita di negara demokrasi bisa kita bebas bicara. Kalau betul-betul bahwa dia sudah direkomendasikan, kenapa dia tidak diperiksa? Cekal seperti dicekalnya banyak ketua umum PBB, Partai Gerindra, cekal supaya lebih pemeriksaan. Masalahnya sekarang saya melihat tidak ada strong komitmen bagi kita untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 negara sekalian. Bagaimana cara saya masih ada lagi? Caranya sebenarnya adalah kita punya penghasilan sebenarnya report tersebut kita tinjau ulang. Sekarang kan 80% dengan 20%. Saya sebagai presiden aja saya usulkan supaya itu di stop. Tak usah dinasionalisasi, kita balik 20 menjadi 80 untuk kita. Jadi jangan hanya sebagai regulator. Saya tidak setuju penafsiran daripada salah seorang ahli pakar ekonomi mengatakan tidak berarti harus dikuasai, tidak bisa harus dikuasai, tapi cukup sebagai regulator. Saya bilang tidak. Pemerintah harus regulator dan operator untuk hasilnya terbaik kepada rakyat ini sekali. Tidak cukup dan ini kan banyak bermain yang istilah. Saya mengatakan bahwa cabang-cabang produksi itu harus semua cabang produksi. Saya ingin supaya di amandemen ini Pak, pasal 2 supaya di amandemen ayat 3 tidak semua cabang-cabang produksi, bukan cabang-cabang produksi. Artinya kata semua dan dalam pasal itu namanya alif dan lam. Yang berani dengan impor? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya tidak punya beban moral. Saya tidak pernah mendapatkan satu sen dari siapapun sehingga saya ragu untuk mengambil langkah. Saya presiden pertama nanti akan menghancurkan itu apabila mereka tidak mau.